Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin Chen berkata, "Murong Bingyun, kenapa kamu ada di sini?" Murong Bingyun menjawab, "Qin Chen, kamu sebagai murid, kenapa kamu melakukan itu padaku?" Jawab Murong Bingyun memandang Qin Chen dengan kesal dalam cairan suci Danau Giok, wajahnya memerah, dan tubuh batu giok putih tampak lebih misterius dalam cairan suci Danau Giok ini. Apalagi ada dua buah persik matang yang hanya berisi air membuat orang ingin menggigitnya. Terutama matanya yang marah dan kesal memberi orang dorongan untuk menduduki dan merusak mereka. Qin Chen berkata, "Memang apa yang aku lakukan padamu?" Tanya Qin Chen mengerutkan kening dan melihat bahwa mulut dan wajah Murong Bingyun dicium secara paksa, dan ada banyak bekas luka merah memar di tubuhnya. Bahkan cairan suci itu membasuh mulutnya dengan ekspresi jijik. Hingga Murong Bingyun menjadi gila. Tapi Qin Chen tidak ingat adegan ini, dan hanya menatap Murong Bingyun dengan dingin seraya berkata, "Murong Bingyun, saya harus menanyakan ini. Mengapa Anda muncul di istana Guanghan dan sengaja merayu saya dalam cairan suci Danau Giok ini? Kamu memang memiliki niat yang jahat," kata Qin Chen ngeles. "Qin Chen, kamu jelas telah menodaiku. Sungguh tidak tahu malu, jelas saya sedang mundur di tempat suci Danau Giok untuk memperbaiki rantai. Anda mendobrak tiba-tiba, menindas tubuh saya, dan mengatakan bahwa saya merayu Anda." Ucap Murong Bingyun menjadi gila karena marah. "Berhenti bicara, Murong Bingyun, kamu adalah bencana bagi benua Tianwu, dan aku tidak menyangka kamu bisa datang ke surga. Karena Anda telah jatuh ke tangan pemuda ini, Anda tidak akan hidup lagi." Teriak Qin Chen tidak mendengarkan omong kosong Murong Bingyun, matanya dingin, tangannya yang besar sudah meraih Murong Bingyun, meledak, dan tiba-tiba, dunia penuh dengan bayangan Qin Chen, mengelilingi Murong Bingyun, seolah-olah serigala jahat besar menangkap domba kecil itu. "Qin Chen, berhenti!" teriak Murong Bingyun terkejut. Dia tidak berharap Qin Chen mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Aura warna-warni meledak di sekujur tubuhnya. Samar-samar, sosok besar muncul di atas kepala Murong Bingyun. Seluruh tubuhnya bahkan lebih abadi dan kuat. Napas meletus dari tubuhnya, dan sinar cahaya warna-warni menyapu dan berubah menjadi perisai yang mengerikan untuk menahan serangan Qin Chen. Tapi saat berikutnya, dengan ledakan, bayangan telapak tangan Qin Chen membombardir, dan semua aura warna-warni di tubuh Murong Bingyun terbelah, dan seluruh tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Aura warna-warni berubah menjadi portal yang berat, dan Murong Bingyun berdiri di ujung portal, seolah-olah dipisahkan dari Qin Chen oleh kehampaan yang tak berujung. "Gerbang keajaiban," ucap Murong Bingyun dengan lembut. Portal yang tumpang tindih disembunyikan di kehampaan, seolah-olah mereka bisa menahan semua kekuatan. "Qin Chen, ini adalah gerbang ajaib yang diajarkan kepadaku oleh Tuan Istana. Ini mengandung makna magis surga. Aku tidak ingin melakukan apapun denganmu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan," ucap Murong Bingyun berkata dengan keras. "Gerbang ajaib macam apa? Jika ingin bicara tidak masalah, tapi setelah aku menghancurkanmu," teriak Qin Chen mengabaikannya, matanya meledak dengan pelangi ilahi. Tangannya yang besar benar-benar menembus banyak pintu yang indah. Semua dengan cepat ditarik lebih dekat di bawah kekuatan Origin. Tangan yang luar biasa, seperti sebuah elang menangkap seekor ayam, dia segera meraih Murong Bingyun di belakang pintu dan menariknya. Murong Bingyun menjerit kesakitan, dia ditangkap oleh Qin Chen, dan lengan di sekelilingnya tiba-tiba terangkat kesakitan, mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Seluruh tubuh putih anggun dan tidak rata, dan seperti peri benar-benar terbuka. Tampilan tubuh Molek Tubeles itu cukup untuk membuat orang gila. Tapi Qin Chen tidak menyipitkan mata, dan aura bijak yang menakutkan mengembun, menarik Murong Bingyun ke matanya sekaligus. Aroma perawan datang, wajah Qin Chen hijau.
Matanya seperti jurang, dan dia menatap dingin ke Murong Bingyun, suaranya seperti dewa iblis yang keluar dari Jeoyu, tanpa jejak emosi. Cepat katakan, kenapa kamu bisa ada di sini? Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan meremas titikmu. Ucap Qin Chen dengan suara sedingin es, tanpa sedikit pun rasa kasihan pada Murong Bingyun. Qin Chen, kamu benar-benar gila. Ucap Murong Bingyun ditangkap oleh Qin Chen, dan seluruh tubuhnya terbuka. Dia malu dan marah. Dia tidak sabar untuk memotong Qin Chen ribuan kali, dan berkata dengan marah, Qin Chen, jika kamu membunuhku, Tuan Istana Guanghan tidak akan membiarkanmu hidup. Ucap Murong Bingyun. Jangan gunakan Palace Master Guanghan untuk menakutiku, tidak ada yang bisa menghentikan orang yang ingin dibunuh Qin Chen. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Bahkan jika kamu tidak takut pada Tuan Istana Guanghan, tidakkah kamu ingin tahu tentang Yu Qiansu? Kata Murong Bingyun. Mendengar itu, Qin Chen meledak dengan cahaya dingin di matanya, meraih tenggorokan Murong Bingyun, dan berkata dengan dingin, apa yang terjadi pada Qiansu? Tanya Qin Chen. Lepaskan aku dulu. Jika kamu melepaskanku, aku akan memberitahumu segalanya. Jawab Murong Bingyun menutupi tenggorokannya. Qin Chen melemparkan Murong Bingyun ke dalam cairan suci dan berkata, mari kita bicarakan, bagaimana Anda bisa datang ke Istana Guanghan, dan bagaimana dengan Qiansu. Jika ada kebohongan, aku akan membunuhmu secara langsung. Murong Bingyun buru-buru merendam dirinya dalam cairan suci Danau Giok, menutupi tubuhnya, wajahnya memerah, dan dia gemetar karena marah. Dia berkata dengan dingin, bahkan setelah sampai di surga, aku masih berhadapan denganmu. Murong Bingyun menunjukkan sedikit kepahitan di wajahnya, dan kebencian muncul dari kedalaman matanya. Saya masih ingat ketika sarang kekacauan datang. Ucap Murong Bingyun berbicara pelan. Ternyata selama perjalanan ke dunia Yu kuno, Murong Bingyun akhirnya merasa tidak puas dengan persekongkolan Misty Palace dengan alien iblis. Meskipun Murong Bingyun adalah tuan muda Istana Berkabut, dia tidak setuju dengan Istana Berkabut. Tetapi dia tidak bisa menghentikan keputusan Sangguan Sier, dan dia hanya bisa mengikuti orang banyak. Setelah itu, Qin Chen pergi ke Istana Berkabut untuk menyelamatkan Qiansu. Dia menggunakan Murong Bingyun untuk meninggalkan Istana Berkabut, dan bahkan menyalahkan Kekaisaran Xuanyuan, menyebabkan kebencian antara Kekaisaran Xuanyuan dan Istana Berkabut. Setelah pertempuran hebat itu, Murong Bingyun diselamatkan oleh Istana Berkabut, dan dia telah berlatih keras di Tianshengqi. Terutama ketika dia dihina oleh Qin Chen, kedua belah pihak bertarung dengan erat, yang membuatnya merasa malu dan takut. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia harus memenggal kepala Qin Chen. Tapi siapa tahu, hal berikutnya adalah sarang setan kekacauan datang. Di satu sisi, dia berharap pemilik istana bisa menang. Di sisi lain, dia tidak ingin iblis asing menguasai daratan. Tepat ketika dia berjuang, karena paparan Sangguan Sier, dia akhirnya mengetahui bahwa dia adalah anak dari Sangguan Sier dan Feng Shaoyu. Selain itu, Sangguan Sier bukan karena dia ingin hamil. Kristalisasi teknik rahasia Sangguan Sier, sengaja membiarkan dirinya hamil, tujuannya adalah untuk menyampaikan bahaya tersembunyi dari jiwa darah Sangguan Sier kepadanya. Murong Bingyun, yang telah mengetahui berita itu pada saat itu, benar-benar pingsan. Dia telah menjadi sosok yang unggul sejak dia masih kecil. Dia dikultivasikan oleh Istana Berkabut dan menganggap Sangguan Sier sebagai guru dan ibunya, tetapi siapa yang tahu kebenarannya begitu kejam. Di bawah keruntuhan mental ini, Murong Bingyun bergegas ke kolam suci surgawi dengan marah, menutup dirinya sendiri, dan tidak membiarkan siapapun mengganggu. Pandangan dunianya langsung runtuh karena ini. Sementara Murong Bingyun pingsan dalam keputusasaan, sekuel dari jiwa darah Dava pecah. Menyebabkan dia menjadi hancur dan jatuh ke dalam keheningan yang mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa karena tubuh roh alaminya, ada sedikit aura. Murong Bingyun, yang telah menerobos alam suci, frustrasi pada saat itu.
Dia hanya ingin bertahan di kolam suci surgawi ini, tetapi secara tidak sengaja memasuki ruang misterius di kolam suci surgawi dan merasakan panggilan kekuatan yang kuat. Murong Bingyun mengikuti kekuatan ini dan melayang di sepanjang saluran luar angkasa, dan akhirnya sampai di tempat suci Yaoqi di istana Guanghan ini. Apa, Anda naik di danau suci surgawi benua Tianwu, dan Anda langsung memasuki tanah suci danau giok ini? Ucap Qin Chen memadatkan pandangannya, dan berkata dengan rasa tidak percaya, Tian Shengqi adalah tempat suci pembaptisan teratas di benua Tianwu. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Chen juga memasuki Tian Shengqi untuk dibaptis. Itu dikendalikan oleh beberapa kekuatan top dalam seni bela diri. Kemudian, ketika istana berkabut bangkit, Sangguan Siar memonopoli Danau Tianshan, yang menjadi tempat terlarang istana berkabut. Tapi Qin Chen tidak bisa membayangkan bahwa ada ruang misterius di kolam suci surgawi yang terhubung ke tanah suci Danau Giok dari Guanghan Mansion. Bisakah dikatakan bahwa ada hubungan antara Tian Shengqi dan tanah suci Yaoqi? Atau apakah ada saluran di antara keduanya yang mirip dengan bagian bawah laut Dewa Darah? Pikir Qin Chen, jantungnya berdenyut kencang. Jika benar-benar ada lorong antara tanah suci Danau Giok dan Danau Suci Surgawi, tidakkah dia bisa kembali ke benua Tianwu melalui tanah suci Danau Giok? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen,